Keberagaman budaya Melanesia ditampilkan secara indah oleh negara-negara berpenduduk ras Melanesia di kawasan Pasifik Selatan dalam gelaran Festival Kebudayaan Melanesia 2015 di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Oktober 2015. Melanesia merupakan negara-negara di Pasifik Selatan yang terdiri dari Fiji, Kaledonia Baru, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Timor Leste, dan Vanuatu, serta Indonesia. Indonesia sendiri diwakili 5 provinsi di bagian timur, yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Mengambil tema Celebrating the Cultural Diversity of the Melanesian World, perayaan keberagaman budaya Melanesia untuk pertama kalinya digelar di Indonesia. Perhelatan ini menghasilkan Kupang Message yang menyatakan semua partisipan sepakat untuk terus menjaga dan melestarikan kebudayaan Melanesia, sehingga kebudayaan Melanesia tetap terjaga dan dikembangkan di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan harapan Indonesia sebagai salah satu negara yang sebagian penduduknya adalah ras Melanesia, bahwa kebudayaan diharapkan menjadi salah satu cara untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Melanesia kaya akan ragam budaya. Tidak boleh diversity menghalangi persatuan. Dan kita harus bisa membuktikan. Mari kita buktikan bahwa diversity, kebinekaan, keberagaman bisa dirawat. Dengan apa? Dengan ide yang sama yang dimiliki oleh semua. Jika ini kita bisa lakukan, maka ikhtiar kita untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita, bagi generasi masa depan akan kita bisa raih. Dan jalur yang paling memungkinkan adalah jalur kebudayaan. Semua negara sepakat untuk menggunakan kebudayaan sebagai landasan kerjasama negara-negara Melanesia. Kerjasama kebudayaan ini nantinya akan melibatkan people-to-people contact atau masyarakat ke masyarakat, sehingga bukan hanya akan mengedepankan kerjasama kebudayaan, melainkan pula kerjasama antar masyarakat. Atau dengan kata lain, selain menghargai adanya perbedaan, semua negara mengedepankan persamaan untuk dikembangkan bersama. 80% populasi ras Melanesia di dunia berada di Indonesia, yang terkonsentrasi di 5 provinsi di kawasan timur Indonesia. Maka dapat dipastikan, Indonesia merupakan pusat masyarakat Melanesia sekaligus ragam kebudayaannya. Kenyataan ini menjadi kekuatan dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa Melanesia di Indonesia itu cukup besar, bahkan menjadi mayoritas masyarakat Melanesia di kawasan. Kita kurang lebih 11 juta masyarakat Melanesia di Indonesia, terdiri dari NTT, kemudian Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Ini merupakan kekuatan kita ya dalam rangka untuk mengenal bahwa Melanesia itu adalah merupakan bagian dari kita, dari suku bangsa kita. Nah, ini ada persepsi yang agak kurang pas karena selama ini seolah-olah Melanesia hanya Papua. Ini malah di tempat-tempat lain. Nah, artinya apa? Ada banyak persamaan antara provinsi-provinsi Indonesia Timur itu dengan di kawasan Pasifik yang lainnya. Nusa Tenggara Timur yang kini berpenduduk 4,6 juta jiwa merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di antara 5 provinsi lain di Indonesia yang merupakan ras Melanesia. Sejumlah ritual dan tarian rakyat NTT seperti tari perang sangat mirip dengan tarian serupa yang berkembang di Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, atau negara ras Melanesia lainnya. Kemiripan juga tampak dalam seni budaya lain, seperti upacara-upacara adat dan tradisi menangkap ikan. Demikian pula dalam segi bahasa. Terjadi pinjam-meminjam kosakata bahasa di antara Melanesia di Indonesia dan negara-negara berpenduduk Melanesia lainnya. Meski demikian, selain memiliki kesamaan,
budaya Melanesia memiliki keunikan masing-masing. Pada dasarnya budaya Melanesia itu sama saja di setiap negara di mana dia berada. Hanya aplikasinya mungkin agak sedikit berbeda, dan ini sangat tergantung juga kepada negara yang pernah menguasai atau menjajah wilayah tersebut. Sebagai contoh, di dalam berkehidupan bernegara dan kehidupan sosial, masyarakat Melanesia pada dasarnya bahwa tidak ada milik personal, semuanya adalah milik komunitas, khususnya penguasaan tanah. Di Papua Nugini hal ini sangat jelas diatur oleh undang-undang bahwa tanah dikuasai oleh penduduk asli, baik semua kekayaan yang ada di atas ataupun di bawahnya, dan ini diatur di dalam konstitusi, sehingga tanah yang dikuasai oleh pemerintah secara efektif tidak lebih dari 6% dari seluruh wilayah. Sementara di Indonesia konsepnya akan berbeda. Kalau kita lihat konstitusi kita bahwa tanah dan kekayaan alam, air, semua itu adalah dikuasai oleh negara. Nah, tentu saja masing-masing ini kan juga punya keunikan sendiri. Yang kalau dikatakan keunikan Indonesia seperti apa, ya berbeda. Indonesia yang bagaimana nih? Indonesia yang NTT, Melanesia yang di NTT, Melanesia yang di Papua, itu mungkin ada perbedaan-perbedaan. Tetapi kita jelas ingin juga melihat persamaan-persamaan, ya, di samping keunikan-keunikan itu. Sementara keunikan budaya Melanesia Indonesia digambarkan oleh tradisi lisan sebagai medium penting, yaitu cerita rakyat, mitologi, dan beberapa kearifan lokal yang membentuk satu kesatuan sejarah manusia. Dasar dari fungsi analitik tradisi lisan pertama kali ditemukan di NTT, baru kemudian ditemukan di Timur Leste, beberapa kelompok etnik di Papua, serta di kawasan Pasifik.